warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lia di channel YouTube Cerita Bercerita. Nah teman-teman, hari ini saya pengen cerita-cerita nih tentang screen time pada anak. Nah mungkin teman-teman sendiri sudah sering ya mendengar apa itu screen time, tapi akan saya jelasin lagi nih. Screen time itu apa sih sebenarnya? Nah, screen time ini adalah waktu di mana kita berinteraksi dengan layar elektronik seperti handphone, kemudian TV, laptop, tablet, bahkan mainan-mainan elektronik yang bisa mengeluarkan suara yang kalau dipencet ada suaranya. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kategori screen time. Nah, ketika seorang anak bermain handphone, nonton TV, bermain game di laptop, di handphone, atau di berbagai alat elektronik lainnya, maka pada saat itu sebenarnya seorang anak sedang melakukan screen time. Nah, lalu sebenarnya boleh nggak sih anak dan balita itu menonton TV, kemudian menggunakan handphone, nonton YouTube, atau alat-alat sejenisnya? Jawabannya boleh dengan ketentuan. Nah, WHO sendiri sebenarnya sudah memberikan batasan nih, waktu yang dibolehkan bagi seorang anak dan balita untuk screen time, atau untuk menggunakan handphone, untuk menonton TV, nah itu udah ada waktunya nih. Nah, kalau teman-teman sendiri masuk ke golongan mana nih? Masuk ke golongan orang tua yang membolehkan anak screen time, atau yang membatasi waktu screen time pada anak, atau sama sekali tidak memberikan anak screen time? Nah, lalu seperti apa sih rekomendasi dari WHO? Nah, dari WHO sendiri itu sebenarnya anak usia 0-18 bulan belum dibolehkan sama sekali menggunakan screen time atau menggunakan handphone atau diberikan tontonan TV. Nah, itu sebenarnya sama sekali tidak dianjurkan ya teman-teman. Jadi kayak bayi dikasih tontonan di YouTube biar anteng. Nah, sebenarnya itu sama sekali tidak dianjurkan oleh WHO. Nah, mungkin ada yang tanya nih, terus gimana kalau bayi yang biasanya video call? Nah, sebenarnya video call ini tidak termaksud ke dalam screen time karena di situ ada interaksi secara real time. Beda dengan seperti kita memberikan seorang anak atau bayi tontonan, itu berbeda ya teman-teman. Dan video call biasanya kan waktunya juga tidak begitu lama, jadi video call tidak dihitung sebagai screen time. Nah, untuk anak usia 18 bulan sampai dengan 2 tahun itu sudah boleh diperkenalkan dengan handphone atau TV, tapi itu pun hanya sesekali, tidak sampai 1 jam, dan harus dalam pengawasan orang tua. Nah, untuk anak usia 2 sampai dengan 5 tahun itu boleh menggunakan handphone atau menonton TV hanya dengan durasi kurang dari 1 jam per hari dengan ditemani oleh orang tua. Kemudian anak usia 6 sampai 10 tahun itu boleh menggunakan handphone atau menonton TV, laptop, dan sebagainya itu hanya kurang dari 1,5 jam per hari. Lalu untuk anak usia 10 sampai dengan 13 tahun itu juga dibatasi hanya kurang dari 2,5 jam per hari. Nah, kenapa sih WHO memberikan batasan penggunaan handphone, TV, dan berbagai macam alat elektronik lainnya terhadap anak dan balita? Padahal kan ketika anak dikasih handphone itu biasanya jadi lebih anteng. Kemudian kan tontonan di handphone itu lebih beragam, ada banyak hiburan. Nah, kenapa sih harus dibatasi? Karena penggunaan handphone, TV, laptop, dan berbagai macam gadget lainnya atau alat elektronik lainnya yang digunakan secara berlebihan akan membawa banyak sekali dampak buruk terhadap perkembangan fisik maupun perkembangan otak balita dan anak-anak. Nah, lalu apa aja sih dampak buruk ketika seorang anak berlebihan menggunakan handphone maupun menonton televisi? Nah, dampaknya adalah yang pertama, anak di bawah 5 tahun yang sering terpapar atau berlebihan terpapar dengan alat elektronik seperti handphone, HP, dan TV itu memiliki resiko 7,7 kali lipat untuk terkena gejala ADHD. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar nih ADHD itu apa. ADHD ini adalah salah satu mental disorder atau gangguan mental terhadap seorang anak dengan ciri-ciri seorang anak menjadi impulsif atau menjadi sangat pemberani sehingga sampai di luar kontrol. Kemudian seorang anak menjadi sangat hiperaktif, kemudian menjadi anak yang
perhatiannya kurang atau memiliki tingkat fokus yang sangat rendah. Nah, ngomong-ngomong mengenai tingkat fokus yang sangat rendah atau atensi fokus yang sangat pendek pada seorang anak yang sering sekali menggunakan handphone dan juga menonton televisi. Nah, ketika seorang anak memiliki atensi fokus yang pendek, maka dia menjadi sulit diam, jadi bawaannya tuh nggak bisa tenang. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan sebuah tugas karena yaitu dia sulit untuk fokus, dia sangat mudah untuk berganti-ganti aktivitas. Nah, dampak buruk berikutnya adalah anak usia 3-5 tahun yang terpapar dengan screen time lebih dari 1 jam per hari, itu akan mengalami gangguan pada kemampuan berbicara maupun kemampuan di dalam mencerna bacaan. Nah, efek buruk berikutnya adalah perkembangan kognitif seorang anak menjadi tidak maksimal. Nah, perkembangan kognitif ini itu berkaitan dengan kemampuan seorang anak dalam berpikir, kemampuan seorang anak dalam mengeksplor banyak hal, kemudian kemampuan seorang anak dalam mencerna sesuatu. Nah, ini menjadi terhambat atau tidak berkembang secara maksimal. Dan ini akan sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak di masa depan. Nah, padahal sayang banget ya, usia 0 sampai dengan 5 tahun itu sebenarnya masa di mana otak seorang anak itu berkembang dengan sangat pesat, dan ketika seorang anak harus terpapar dengan handphone, laptop, TV selama berjam-jam dalam sehari, maka saat itu perkembangan otaknya menjadi terhambat. Nah, pada usia 0 sampai 5 tahun itu adalah masa di mana fondasi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak itu dibentuk, terutama dalam hal kecerdasan. Maka dari itu anak tuh butuh pada usia 0 sampai 5 tahun itu anak butuh banyak pengalaman yang nantinya akan membentuk kecerdasannya, dan pengalaman-pengalaman itu bisa dia peroleh hanya dengan hal-hal yang nyata. Sedangkan ketika seorang anak misalnya menonton film kartun atau menonton tontonan di TV, di YouTube, pada saat itu anak hanya melihat suatu hal yang tidak nyata, dan itu tidak bisa menjadi pengalaman yang akan membantu perkembangan otaknya. Nah, jadi yang anak-anak butuhkan ini adalah pengalaman yang nyata. Contohnya ya, ketika seorang anak belajar membuka tutup botol, pada saat itu anak akan belajar cara menjumput atau cara memegang benda. Kemudian pada saat itu dia akan belajar cara duduk yang baik atau posisi duduk yang baik. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang akan membentuk kecerdasan otaknya. Tapi ketika misalnya dia melihat proses membuka botol misalnya pada film kartun yang dia tonton, yang dia lihat itu adalah proses yang dia sendiri tidak mengalami atau dia sendiri tidak melakukan, atau si anak itu hanya pasif menonton, maka di situ tidak ada sama sekali pembelajaran yang dia dapat. Nah, padahal usia 0 sampai 5 tahun itu anak-anak sangat butuh banyak pengalaman untuk membentuk kecerdasan otaknya. Nah, dampak buruk berikutnya pada anak yang terlalu sering menggunakan handphone maupun menonton televisi adalah menjadi anak yang mudah tantrum atau mudah marah-marah dan tidak sabaran. Kenapa? Karena anak-anak tersebut sudah terbiasa disuguhkan dengan hal-hal yang instan atau hal-hal yang cepat. Karena di tontonan-tontonan tersebut, segala hal itu bisa terjadi dengan instan, bisa terjadi dengan cepat. Kemudian biasanya tontonan itu dari satu adegan ke adegan yang lain itu hanya sepersekian detik atau menit, itu bisa ada banyak sekali adegan. Jadi kesannya segala hal itu bisa dilakukan dengan cepat, dengan instan. Nah, ketika di kehidupan nyata anak-anak menemui berbagai kegiatan yang ternyata tidak semudah yang mereka tonton, maka anak-anak akan menjadi mudah marah. Contoh, misalnya dia membuka botol di kehidupan nyata dan ketika dia membuka botol tutupan tersebut dan tidak gampang terbuka, maka saat itu dia mudah sekali marah atau mudah sekali menyerah, karena yang dia lihat selama ini membuka botol itu adalah hal yang mudah dalam tontonan. Nah, disitulah seorang anak menjadi pribadi yang lebih mudah marah, tidak sabaran, karena terlalu sering disuguhkan dengan hal-hal yang instan tadi.
Yang berikutnya, mereka biasanya mengalami kesulitan untuk memahami gestur wajah orang karena yaitu mereka lebih banyak berinteraksi dengan layar atau tontonan ketimbang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka tidak memiliki memori atau pengalaman mengenai ekspresi atau gestur wajah dari seseorang. Dampak berikutnya adalah anak yang terlalu sering menggunakan handphone, laptop, atau TV biasanya menjadi anak yang kurang peka atau kurang memiliki perhatian terhadap lingkungannya. Kenapa? Karena itu dia jarang melakukan interaksi. Dia lebih sering melakukan hal-hal yang dianya itu pasif ya. Contohnya menonton. Menonton itu adalah hal yang pasif. Sedangkan untuk menjadi seorang anak yang peka atau memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, dia butuh untuk sering berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Nah, dampak buruk berikutnya ketika seorang anak berlebihan menonton televisi maupun menggunakan handphone dan gadget lainnya adalah gangguan tidur. Kenapa? Karena paparan blue light dari screen layar gadget maupun televisi itu akan mengganggu ritme biologis tubuh yang akan menyebabkan seorang anak menjadi sulit tidur. Kemudian paparan sinarnya juga akan membuat mata seorang anak bekerja lebih keras. Dampak berikutnya adalah postur tubuh menjadi buruk. Nah, anak-anak yang terlalu sering menggunakan handphone atau selalu sering menonton televisi, biasa postur tubuhnya menjadi buruk, seperti menjadi lebih bongkok. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa dampak buruk dari penggunaan handphone atau berbagai gadget lainnya serta televisi secara berlebihan pada balita dan anak-anak. Nah, teman-teman, masa anak-anak ini dari usia 0 sampai dengan 13 tahun adalah sebuah masa yang terkesan hanya penuh dengan permainan, dengan tawa, gelak tawa dan bahagia. Namun di balik semua itu ada masa ini adalah masa yang begitu penting untuk perkembangan fisik maupun perkembangan otak seorang anak. Dan perkembangan fisik maupun perkembangan otak seorang anak dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan fitrahnya hanya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan banyak hal di kehidupan nyata. Nah, teman-teman, mari kita bantu anak-anak kita untuk kembali kepada fitrahnya, menjadi anak-anak yang penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, cerdas, sehat, dan kreatif. Nah, teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat kita. Semoga menjadi bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.